Artinya begini, untuk mengajar bahasa asing tidak serta-merta kita memberi materi kemudian tugas, memberi materi kemudian tugas, karena di dalam mempelajari bahasa itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, khususnya bahasa asing yang saya akan ajarkan. Yang pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membuat video pertama untuk pelajaran yang saya ampu, yaitu pelajaran bahasa asing. Dan video ini saya buat diperuntukkan untuk kelas 10 UPW, Usaha Perjalanan Wisata dan Akomodasi Perhotelan, tahun pelajaran 2020-2021. Dan sedikit saya meminta maaf karena materi saya ini agak sedikit terlambat dimulai, karena saya selama ini mencoba selalu trial error bagaimana cara mengajar bahasa asing secara online. Artinya begini, untuk mengajar bahasa asing tidak serta-merta kita memberi materi kemudian tugas, memberi materi kemudian tugas, karena di dalam mempelajari bahasa itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, khususnya bahasa asing yang saya akan ajarkan. Yang pertama itu kita harus pahami dulu, mempelajari bahasa itu ada yang namanya pemahaman membaca. Kalau dalam bahasa Jerman itu biasanya kita menyebut dengan Leseverstehen. Jadi pemahaman membaca. Jadi bagaimana cara kita membuat satu metode pembelajaran yang mengandung unsur pemahaman membaca. Kemudian yang kedua itu kemampuan menulis, Schreibfertigkeit. Jadi setelah membaca kita menulis. Metode apa yang kita gunakan untuk mengajarkan siswa secara online tentang kemampuan menulis. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada pemahaman mendengar, atau yang umum disebut Hörverstehen. Jadi kalau kita belajar secara offline, kita bisa memutarkan materi yang kita ajar menggunakan speaker, misalnya speaker aktif ataupun kita di laboratorium. Itu siswa mendengar dan mungkin lebih gampang kita mengarahkan materi bagaimana materi Hörverstehen itu, pemahaman mendengar itu untuk dipelajari. Sedangkan secara online bagaimana cara kita memberi materi itu dan menerima tugasnya dari siswa. Jadi metode-metode itulah yang selama ini saya mencoba trial error terus, apakah bisa saya berikan materi secara online. Kemudian yang keempat itu di situ ada keahlian berbicara, Sprechfertigkeit. Jadi di sini di Sprechfertigkeit ada banyak materi di situ. Misalnya dari materi awal ketika nanti saya kasih, itu kita memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan orang lain, kemudian selalu berbicara antara orang pertama dan orang kedua. Karena memang materi Sprechfertigkeit itu untuk kalian berbicara dia melatihnya seperti itu. Sehingga selama ini saya sedikit mencari metode bagaimana cara mengajarkan Sprechfertigkeit ini secara online, karena posisi siswa ini di mana, kemudian bagaimana cara mereka berbicara orang pertama dengan orang kedua. Contohnya, kalau mereka berbicara sendiri mungkin gampang,
tinggal kita bikin satu materi, bikinkan video, selesai. Videonya dikirim sebagai tugas. Sedangkan kalau misalnya percakapan, ini antara orang pertama dan orang kedua, dan jarak antara siswa satu dan siswa yang lain itu jauh. Bagaimana cara penyampaian materinya dan tugas yang harus diserahkan sebagai penilaian kami gitu. Sehingga metode ini nanti akan saya coba karena saya sudah sedikit merancang bagaimana caranya membuat 4 bidang yang harus kita belajar di bahasa asing itu bisa berjalan. Dan untuk semua materinya saya masih menggunakan e-learning dari website SMKN 1 Labuan Bajo. Coba kita lihat di monitor komputer dulu. Jadi untuk siswa kelas 10 usaha perjalanan wisata UPW dan akomodasi perhotelan, saya tetap menggunakan e-learning yang ada di website SMKN 1 Labuan Bajo sebagai media untuk menyimpan file-file pembelajaran saya, tetapi di website tersebut tidak bisa menaruh file yang terlalu besar karena kapasitas hanya 2 MB. Coba kita buka dulu websitenya. Di sini coba saya lihat dulu websitenya. Nah, ini website SMKN 1 Labuan Bajo. Nah, di sini saya masih belum mengisi sesuatu, artinya belum ada materi saya sedikit pun di sini. Jadi nanti ketika siswa ingin melihat materi saya tetap masukkan di sini. Hanya yang jadi kendala di sini, ini materi yang kita masukkan itu tidak boleh lebih dari 2 MB, sehingga baik file yang dalam bentuk PDF ataupun file dalam bentuk lebih-lebih video ya, karena di materi saya itu ada video juga, itu mungkin tidak bisa tercover dengan baik di website ini, sehingga website ini tetap saya gunakan untuk penyampaian materi saya hanya menjadi wadah untuk menghubungkan dengan drive penyimpanan file saya, begitu. Nah, contoh seperti ini ya, kita coba buka. Nah, ini file saya punya. Ini file saya semuanya masih kosong, saya belum isi, karena di dalam website ini ketika kita menambahkan materi itu kita hanya bisa menggunakan 2 MB untuk menyimpan data kita. Jadi saya pikir itu kapasitas yang terlalu sedikit untuk penyimpanan sebuah materi. Katakanlah kalau mungkin materi dalam bentuk file Word misalnya atau PDF mungkin masih bisa lah 2 MB, tapi saya yakin tidak, karena file-file saya nanti sebagian juga ada yang saya scan itu rata-rata hitungan megabyte semua, jadi saya yakin tidak bisa muat di dalam website ini. Kemudian ada audio filenya lumayan, ditambah lagi dengan video. Materi-materi video saya pikir agak susah kita muat dalam website ini, tetapi saya jadikan website ini batu loncatan untuk menuju ke Google Drive, tempat penyimpanan file saya. Jadi siswa tetap mengakses materi saya melalui website sekolah ini, hanya nanti materinya bisa diambil di Google Drive milik saya. Nah, seperti itu. Jadi untuk instruksi keseluruhan dari
materi-materi yang akan saya sampaikan itu, nanti kita menuju ke WhatsApp group yang akan saya bikin khusus untuk kelas 10 UPW dan kelas 10 hotel. Nanti akan ada, saya taruh linknya di deskripsi YouTube saya ini. Itu saja untuk penyimpanan file yang akan siswa akses. Tadi kita sudah melihat bagaimana website sekolah itu hanya kita jadikan batu loncatan atau penyambung materi saya untuk menuju ke Google Drive, tempat saya menyimpan data-data file pelajaran saya nanti, baik itu dalam bentuk file dokumen Word, PDF, audio, ataupun video. Jadi salah satu tujuan pembuatan video ini, video pertama kali saya ini, nanti semua instruksi tugas saya itu melalui grup WhatsApp yang akan saya bikin. Nanti siswa kelas 10 PW dan 10 hotel silakan akses di deskripsi YouTube di bawah ini. Nanti ada link di situ untuk menuju ke grup, sehingga segala bentuk penugasan ataupun materi yang akan saya simpan di website tadi, website sekolah tadi, saya informasikan di grup WhatsApp. Kemudian untuk mensukseskan 4 kategori mempelajari bahasa asing tadi, misalnya Cyberticide, kemampuan menulis, mungkin penugasannya dengan cara foto, nanti dikirim di grup WhatsApp. Kemudian misalnya Leseverstein itu dengan menggunakan video, ataupun Cyberticide kita menggunakan aplikasi live, apa saja nanti saya tentukan dan akan saya infokan melalui grup WhatsApp. Dan jangan lupa, ketika siswa masuk ke grup, tolong dibaca baik-baik deskripsi grup WhatsApp yang saya bikin. Ya, karena biasanya grup itu ketika kita bikin, kita harus membuat aturan juga di dalam grup WhatsApp. Jadi tidak sembarang kita mau komentar, kita mau dan sebagainya. Sehingga nanti baca baik-baik deskripsinya, apa tujuan saya membuat grup WhatsApp itu, sehingga pembelajaran kita terarah. Mungkin itu saja dari saya. Untuk video yang pertama ini, jangan lupa cek link grup WhatsApp di deskripsi di bawah nanti untuk menuju ke grup WhatsApp yang saya bikin. Kita ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.